Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa yang dirahmati Allah, hampir setiap orang bermimpi untuk menjadi pengusaha yang sukses. Kebanyakan pekerja saat ini juga berharap bisa membanting setir untuk membuka usaha sendiri. Pemikiran untuk memiliki usaha sendiri biasanya muncul ketika kita merasa tidak nyaman untuk bekerja atas dasar arahan orang lain, atau bisa jadi kita tidak menikmati jam kerja yang begitu baku. Tetapi ada juga yang memulai usaha demi mendapatkan pemasukan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Menyadari hal itu, di luar sana banyak motivator atau pemilik usaha yang akhirnya membagikan kiat sukses untuk berdagang maupun membuka usaha baru. Tetapi, tahukah sahabat, ketika berdagang juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan, Rasulullah telah menjadi pebisnis yang sukses ketika usianya baru menginjak 25 tahun. Ingin tahu bagaimana kunci sukses berdagang cara Rasulullah? Bagi sahabat yang berniat untuk memiliki usaha sendiri, berikut tips-tips berdagang ala Rasulullah SAW. Namun, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan dengan update video selanjutnya dari kami. Yang pertama, diniatkan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering diingatkan untuk berniat sebelum melakukan segala hal aktivitas. Bahkan, dalam beribadah pun kita juga harus mengawalinya dengan niat. Sama halnya dengan kegiatan berdagang, Rasulullah meniatkan aktivitas itu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya untuk melipat gandakan harta, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maupun untuk memikat seseorang. Sesungguhnya, amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan mendapat pahala hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia mendapatkan hal sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, barang yang dijual harus memiliki kualitas bagus. Tentunya, kita menjual barang yang bisa memberikan manfaat bagi para pembeli. Jangan sampai kita sengaja menjual barang yang terlihat bermanfaat, tetapi ketika dibeli kemudian digunakan malah membuat rugi pembeli. Sayangnya, praktek ini seringkali dimainkan oleh para oknum yang tujuannya hanya mendapatkan keuntungan. Kita harus bisa mencontoh pada Rasulullah yang tidak pernah menjual barang cacat dan selalu menjaga kualitas barang dagangannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Uqbah bin Amir pernah mendengar Rasulullah berkata, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan." Yang ketiga, harus jujur. Rasulullah dikenal akan kejujurannya dalam berdagang. Ia selalu menjelaskan apa adanya tentang kondisi barang yang dijual. Berbuat nakal untuk mengurangi takaran timbangan agar mendapatkan untung lebih pun tidak pernah dilakukan. Sebaliknya, Rasulullah malah melebihkan timbangan untuk menyenangkan para pembeli. Tak heran jika beliau dianugerahi julukan Al-Amin, yakni seorang yang bisa dipercaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan." Quran Surat Asy-Syura ayat 181-183. Yang keempat, jangan berlebihan dalam mengambil keuntungan. Tak dimungkiri, setiap orang yang membuka usaha pasti mengharapkan untung yang banyak. Tetapi perlu diingat, kita tetap harus memikirkan pembeli dalam mengambil keuntungan. Selama Rasulullah berdagang, ia akan menjawab para pembeli yang menanyakan modalnya. Berbeda dengan zaman sekarang yang menjadikan besaran modal sebagai rahasia. Rasulullah bisa jujur kepada pembeli terkait modal yang dikeluarkan, lantaran ia berdagang untuk mendapat berkah Allah. Jadi, tidak hanya semata untuk materi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat." Quran Surat Asy-Syura ayat 20.
Yang kelima, tidak menjatuhkan dagangan orang lain. Ketika ingin berdagang, hilangkanlah niat untuk menjelek-jelekkan barang dagangan orang lain. Sebaiknya, jalankan aktivitas itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Janganlah kalian menjatuhkan dagangan orang lain untuk tujuan agar konsumen lari menuju kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah seorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual orang lain." Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang keenam, rajin beribadah. Ketika kegiatan berdagang mulai menyita waktu kita, bukan berarti kita boleh melewatkan ibadah. Seharusnya kita tetap beribadah dan terus berdoa agar usaha yang dimiliki dapat berjalan dengan lancar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10. Yang ketujuh, terus berjuang. Tak ada suatu hal pun yang bisa didapatkan secara instan. Salah satu kiat penting agar pedagang bisa sukses, yakni tidak mudah putus asa. Ketika kita sedang menekuni suatu usaha, lebih baik kita tidak selalu memikirkan kapan sukses, tetapi cobalah untuk lebih memikirkan apa yang harus kita lakukan agar sukses. Meski di satu titik kita akan merasakan yang namanya lelah, itu sangatlah wajar. Namun setelahnya kita harus bisa bangkit menjadi lebih kuat. Apalagi Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk terus semangat dan pantang menyerah. Allah berfirman, "Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir." Quran Surat Yusuf ayat 87. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai 7 rahasia Rasulullah SAW dalam berbisnis. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.